Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bidang industri retail. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Afrianda, kemudian Akmal Surya Kusuma, kemudian Ayrton Bagaskara, kemudian Muhammad Firman Rahmawan, dan yang terakhir Pratama Melendanau. Ya, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke materi. Yang pertama, pendahuluan. Berkembangnya dunia bisnis pada perdagangan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan pada periode pasca krisis moneter yang diawali sekitar pertengahan tahun 1997. Hal ini ditunjukkan oleh beragamnya jenis usaha yang diupayakan masyarakat untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan teknologi informasi telah memacu cara baru bagi organisasi dalam menjalankan bisnis. TI telah menjadikan kegiatan-kegiatan bisnis menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Berbagai laporan ekonomi dan berbagai negara semakin mengakui pentingnya teknologi dalam meningkatkan produktivitas berbagai pakar dan dalam bidang teknologi. Sudah memperkirakan bahwa ke depannya teknologi akan berperan penting, terutama setelah banyak industri yang merekapitulasi biaya dan hal-hal lain terkait bisnis mereka dengan menggunakan teknologi. Tak hanya dalam bidang industri, skala besar banyak perusahaan tingkat kecil dan menengah muncul dalam penggunaan teknologi. Kemudian, pengertian retail itu sendiri. Kata retail berasal dari bahasa Prancis yaitu retailer yang artinya memotong atau memecahkan. Retail atau sering disebut dengan enceran, retailing, dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhirnya dengan tujuan untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Seperti Indomaret atau perhotelan, dan juga yang sudah berkembang seperti Shopee, penjualan tiket pesawat itu termasuk dalam bisnis retail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Surya Kusuma dari kelompok 6 NIM 12183315. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh TIK terhadap industri retail pada masa sekarang ini. Pada masa sekarang ini, TIK sangat berdampak terhadap masyarakat yang menjalankan industri retail. Terlebih lagi bagi masyarakat yang menjalankan industri retail penjualan produk kebutuhan pokok. Bukannya hanya pada masyarakat yang menjalankan industri retail, pengaruh TIK juga tersara pada masyarakat umum. Apalagi pada masa pandemi ini, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok melalui toko-toko online yang berkembang sangat pesat. Retail Next bermanfaat bagi pelaku industri retail, seperti pertokoan maupun pusat perbelanjaan di Indonesia untuk mengembangkan bisnis melalui platform analitik yang mencakup analisa jumlah pelanggan. Kebiasaan pelanggan berupa lama waktu pelanggan menghabiskan waktu melihat-lihat sebelum membeli, hingga menganalisa trafik calon pembeli pada jam-jam tertentu. Selanjutnya, dampak positif. Yang pertama, mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas, alat tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Teknologi akan memperpendek rantai birokrasi, misalnya yang tadinya selesai dalam 1 minggu, dengan teknologi hanya butuh waktu 1 hari saja. Yang ketiga, pengembalian keputusan menjadi lebih cepat. Karena dengan teknologi, maka data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Hal tersebut tentu saja akan menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Yang keempat, menghemat biaya untuk promosi dan pemasaran. Karena promosi dapat dilakukan melalui website yang sangat mudah dan konsumen dapat melihat profil perusahaan dari mana saja di seluruh dunia. Yang terakhir, dengan teknologi, maka sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam merespons sesuatu.
Pihak manajemen pun akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan membutuhkan biaya akomodasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayrton Bagaskara dengan NIM 12182869. Dalam kelompok ini saya menjelaskan dampak negatif dari bahasan yang kelompok kami angkat. Dampak negatif yang pertama, kemajuan teknologi yang membuat perusahaan lebih mengutamakan penggunaan teknologi dibandingkan dengan sumber daya manusia. Dampak negatif ini jelas akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan per kapita di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah yang belum banyak industri atau pabrik-pabrik dengan kantor-kantor yang biasanya menggunakan sumber daya manusia, karena akan lebih sering menggunakan teknologi semacam mesin atau robot untuk membantu kelangsungan produksi dari perusahaan mereka. Dampak negatif yang kedua, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan kerja pada core business, sehingga aktivitas lainnya lebih cenderung mempergunakan karyawan dengan sistem kontrak atau paruh waktu. Dampak negatif ini juga akan membawa pengaruh yang besar terhadap sumber daya manusia yang sudah disebutkan pada dampak negatif yang pertama tadi, sehingga banyak pengangguran apabila kontraknya selesai atau pekerja paruh waktu yang harus mengisi waktu-waktu kosong mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk dampak negatif yang ketiga, hubungan kontak langsung antara pelanggan dan manajemen di perusahaan akan semakin sulit dibina. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi banyak faktor, ya, terutama di sini yang kami bahas adalah faktor komunikasi. Yang pertama, untuk komunikasi antara pelanggan dan manajemen perusahaan semakin sulit dibina ini. Untuk pertemuan pasti akan lebih memilih untuk jalan yang lebih simpel, contohnya seperti Skype atau video call lainnya, atau mungkin dengan email, telepon atau lainnya juga bisa digunakan, karena fasilitas-fasilitas kemajuan teknologi komunikasi ini sudah semakin maju. Jadi untuk mempersingkat waktu atau juga efisiensi dari segi budget dan waktu juga akan semakin bisa di manage untuk pertemuan-pertemuan dari pelanggan dan manajemen perusahaan tersebut. Kemudian saya juga akan membahas solusi dari dampak negatif. Dari bahasan ini khususnya secara menyeluruh, ya, untuk perkembangan teknologi dari bidang manapun, menurut kami akan sulit ditemukan solusinya, karena solusi tersebut ada pada teknologi tersebut, teknologi itu sendiri. Contohnya di sini ada kami bahas tentang sumber daya manusia yang dibutuhkan karena kemajuan teknologi, maka harus dicegah dengan tidak mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Kenapa seperti itu? Karena semakin majunya teknologi akan berkurang sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam perusahaan. Begitupun sebaliknya, bila sudah mencukupi sumber daya manusia yang mungkin banyak atau sumber daya manusia dengan kualitas yang bagus, maka perusahaan tersebut akan menggunakan teknologi yang mungkin hanya secukupnya, tidak sepenuhnya menggunakan teknologi. Dan apabila ingin tetap mengikuti perkembangan teknologi, maka kita harus siap dengan sisi negatif yang sudah kita bahas tadi. Yang kita bahas tadi adalah berkurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, khususnya juga di di daerah-daerah yang memiliki industri yang belum banyak, seperti daerah-daerah terpencil atau kabupaten-kabupaten yang ada di sisi-sisi kota besar. Itu akan sangat terasa dampaknya. Karena untuk membahas perkembangan teknologi pun sekarang dari segi pedesaan sudah menggunakan teknologi untuk contohnya penggilingan padi atau pembajakan sawah sudah menggunakan mesin. Jadi untuk solusi dampak negatif ini menurut kami sulit ditemukan, kecuali emang menghambat kemajuan teknologi pada daerah-daerah tertentu, sehingga sumber daya manusia akan tetap digunakan dengan kualitas-kualitas yang memang baik untuk perusahaan atau untuk
sektor-sektor yang dibutuhkan. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Nama saya Pratama Melandana dari kelas 12 4 C01 dan NIM saya 12182905. Kinerja 11 perusahaan retail sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Di bulan Maret, 11 perusahaan retail merilis laporan keuangan. 11 perusahaan ini kesemuanya bergerak di sektor retail. Dimulai dari sektor minimarket, supermarket, hypermarket, kemudian ada pula sektor retail barang perkakas rumah tangga dan industri, retail bahan-bahan bangunan, busana, dan pakaian. Segmen ekonomi yang ditarget oleh perusahaan ini juga bervariasi dari segmen menengah bawah seperti yang ditarget Ramayana atau segmen menengah atas seperti yang dibidik oleh Mitra Adi Perkasa dengan lebih cepat dari 150 merek yang dijual. Ke-11 perusahaan ini Nggak tahu. retail tersebut siapa saja yang bisa dilihat di tabel di bawah ini. Tabel nama perusahaan. 1. Nama perusahaan S Hardware Tbk. Brand S Hardware and Toy Kingdom. 2. Sumber Alvaria Trijaya. Brandnya Alfamaret. 3. TT Indomarko Prismatama. Brandnya Indomaret. 4. Catur Sentosa Adiprana Tbk. Brandnya Mitra 10 dan Atria. 5. Hero Supermarket Tbk. Brandnya Hero, Guardian, Giant, dan IKEA. 6. Matahari Department Store Tbk. Brandnya Matahari. 7. Mitra Adi Perkasa Tbk. Brandnya over 150 watt gas brand. 8. MIDI Utama Indonesia Tbk. Brandnya Alfa MIDI. 9. Matahari Putra Prima Tbk. Brandnya Hypermart, Foodmart, Boston Smart Club. 10. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Brandnya Ramayana Smart Supermarket. 11. Supra Boga Lestari Tbk. Brandnya Ranch Market dan Farmer Market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman Rahmawan, kelas 12 4C01, NIM saya 12182824. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pendapatan bersih. Untuk mengetahui kinerja bisnis 11 perusahaan retail ini, kita akan melihat angka pendapatan bersih serta pertumbuhan 2 sebelum pandemi. Saya akan menggunakan data 2 bulan sebelum pandemi, yaitu perbandingan kinerja di bulan Januari ke bulan Februari. Dan perbandingan kinerja di bulan Februari ke bulan Maret digunakan 2 bulan perbandingan pertumbuhan agar kita bisa melihat apakah pertumbuhan di bulan Maret lebih baik atau lebih buruk dibanding pertumbuhan di tahun Februari. Beberapa analis mengatakan bahwa saat ini sektor retail mengalami kelesuan karena daya beli yang menurun, dan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang terjadi bukanlah pendapatan daya beli, tapi perubahan cara masyarakat berbelanja dari yang semula offline menjadi online. Sebagai tambahan informasi, sektor minimarket merupakan sektor yang langsung berhubungan dengan masyarakat karena sektor ini menjual jenis barang yang sangat jarang dibeli melalui online, sehingga hampir tidak terjadi perubahan pola belanja di sektor ini. Dan di sini ada tabel pendapatan bersih, yaitu nama perusahaan S Hardware Tbk. Pendapatan bersihnya tuh dari Januari 100 triliun.
dan di bulan Februari itu 105 triliun, dan di bulan Maret itu 90 triliun, dan grow-nya itu Januari sebesar 5%, dan di bulan Maretnya itu mengalami penurunan sekitar 17%. Dan sumber Alvaria Trijaya itu pendapatan bersihnya 68 triliun, di bulan Februarinya itu 70 triliun, di bulan Maretnya itu 65 triliun, dan grow-nya itu di bulan Januari itu 3%, dan di bulan Maret itu mengalami penurunan 8%. Dan di sini ada nama perusahaan TT Indomarko Prismatama, yaitu di bulan Januari itu 70 triliun, di bulan Februari itu 75 triliun, dan di bulan Maret itu mengalami penurunan sebesar jadi 68 triliun. Dan grow-nya itu bulan Januari 7%, dan di bulan Maret itu mengalami penurunan sebesar 10%. Dan ada juga Catur Sentosa Adi Pratama, bulan Januari itu 90 triliun, di bulan Februari itu ada 92 triliun, dan di bulan Maret ada 87 triliun. Dan grow-nya itu di bulan Januari 2%, dan di bulan Maret mengalami penurunan 6%. Ada juga Hero Supermarket, yaitu di bulan Januari itu 120 triliun, di bulan Februarinya 122 triliun, di bulan Maretnya 116 triliun. Dan di bulan Januari grow-nya itu 2%, dan di bulan Maretnya mengalami penurunan sebesar 5%. Ada juga nama perusahaannya Matahari Departemen. Januarinya itu sebesar pendapatannya 67 triliun, dan di bulan Februarinya itu 70 triliun, dan di bulan Maretnya 65 triliun. Grow-nya itu bulan Januari itu sebesar 4%, dan di bulan Maretnya itu mengalami penurunan sebesar 8%. Dan ada juga Mitra Adi Perkasa. Pendapatan bersihnya itu di bulan Januari 78 triliun, dan di bulan Februari ada 80 triliun, dan di bulan Maretnya itu 75 triliun, dan grow-nya itu sebesar 3% untuk bulan Januari, dan di bulan Maret itu mengalami penurunan sekitar 7%. Ada juga di MIDI Utama Indonesia. Di bulan Januari itu pendapatan bersihnya 99,6 juta 980 triliun. Dan pendapatan bersihnya itu 105 triliun. Dan di bulan Maret 75,980 triliun, dan grow-nya itu di bulan Januari sebesar 6%, di bulan Maret mengalami penurunan sekitar 38%. Ada juga Matahari Putra Prima. Pendapatan bersihnya itu 50 juta triliun, dan di bulan Februarinya itu 53 triliun, bulan Maretnya itu 48 triliun. Dan grow-nya itu di bulan Januari itu 6%, dan di bulan Maret itu mengalami penurunan sekitar 10%. Dan ada juga Ramayana Lestari Sentosa. Pendapatan bersihnya itu di bulan Januari 78,600 juta 300.000 triliun, dan di bulan Februarinya itu 80 triliun, dan di bulan Maretnya itu sekitar 76 triliun. Grow-nya itu Januarinya itu mencapai 2%, dan di bulan Maretnya mengalami penurunan sekitar 5%. Dan ada juga yang terakhir Supra Boga Lestari, yaitu pendapatan bersihnya itu 98 triliun, Februarinya itu 100 triliun, dan di bulan Maretnya itu 95 triliun. Grow-nya itu Januari 2%, dan di bulan Maret mengalami penurunan 5%. Dan di sini ada grafik pendapatan bersihnya. Bisa dilihat kan dari S1R, sumber Alvaria, Indomarko, Catur Sentosa, Hero Supermarket, Matahari Departemen, Mitra Adi Perkasa, MIDI Utama Indonesia, Matahari Putra Pertama, Ramayana, dan ada yang terakhir Supra Boga Lestari. Dan di sini mengalami naik turun. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari data di atas dan analisa 11 perusahaan retail, sebagian besar adalah perusahaan publik bila disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Ace Hardware mengalami penurunan pendapatan bersih paling besar, yaitu sebesar 17%. Yang kedua, dari 3 bulan yang diambil sebagai acuan, hanya Hero Supermarket Tbk yang mendapatkan pendapatan bersih terbanyak. Ketiga, Hero Supermarket Tbk, Ramayana Lestari Sentosa, dan Supra Boga Lestari mengalami penurunan paling sedikit di bulan Maret. Dan kemudian kita akan menonton sebuah video tentang dampak negatif dari kemajuan teknologi. Berikut videonya. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.